Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang tadi itu. Ini yang Iwan itu mana? Bundar yang malam itu. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, adapun kita pada kesempatan hari ini akan divideokan ya. protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, ceramah Sini, Pak. agama yang disampaikan oleh Ustaz Manual Fajri Masih. Esos IMM. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ini banyak nampak makan cendol tadi ya. Sekali lagi dari sambutan salam itu kan. Oke, kekanyangan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya. Depan kamera ini harus hati-hati. Ya, harus hati-hati karena depan kamera ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'u ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT di lingkungan RW dan RT Masjid Nurul Huda, Perumahan Ginting 2, betul Pak? Nah, ya. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, alim ulama,
tokoh masyarakat, cerdik pandai, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Dan tidak ketinggalan pula kaum muslimin dan muslimat jamaah salat tarawih dan witir yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kepada anak-anak kita, pemuda dan pemudi yang juga berhadir bersama kita di rumah Allah ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengisi malam-malam Ramadan ini dengan ibadah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul bersama di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia, dan insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya berselawat kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Grogi depan kamera, Bu. Nah, tadi sebelum saya datang ke sini tersesat, ya. Dilihat di Google Map, ternyata Google Map itu mengarahkan ke sini, ya. Nah, saya membacanya sedikit salah tadi, jadi agak terlambat sampai ke masjid kita ini. Padahal rumah di belakang, nah, di perumahan Geria Setia Persada 2, nah, tetangga WTS, warga tetangga sebelah. Alhamdulillah pada malam hari ini, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tepat pada malam hari ini, malam yang ke-15 kalau tidak salah, ya. Kalau puasanya menurut Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga BP Muhammadiyah pada tahun ini sama awal puasa dengan kita, ya. Ibu bapak, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, ya. Disediakan khusus buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kalau kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu, usianya panjang-panjang, ya, beratus-ratus tahun. Bahkan Nabi Adam alaihi salam itu lebih kurang 1000 tahun umurnya. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun lebih kurang. Sedangkan umat Nabi Muhammad sittina baina sab'ina, 60 dan 70, antara 60 dan 70. Kalaulah dibandingkan dengan umur usia, postur tubuh, bentuk fisik, terdapat perbedaan yang mencolok antara umat terdahulu, antara nabi-nabi terdahulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Amalannya juga berbeda-beda. Dengan usia yang panjang tentu dia lebih banyak melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umurnya panjang, tentu kuantitas amal ibadahnya banyak. Nabi Musa alaihi salam memiliki tubuh yang gagah perkasa.
Suatu ketika pernah beliau menampar orang dan orang itu langsung meninggal dunia. Begitulah kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Lalu pertanyaannya, umat Nabi Muhammad ini kecil-kecil, pendek-pendek, hitam, ya, hidup lagi. Untuk artinya kalau dalam olahraga, saya di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, ya, orang Riau ini Pak, kalau bertanding itu kecil-kecil Pak. Kalau dibandingkan di Jawa, itu kalau udah main voli itu lebih, kalau melihatnya gini kita lihatnya, orang Jawa itu di Jawa itu hampir sama tinggi dengan net. Orang Riau kecil-kecil, makanya volleyball itu nggak pernah sampai. Provinsi Riau itu nggak pernah sampai karena dari postur tubuhnya sudah tinggi-tinggi. Kalau kita bandingkan, kita analogikan antara umat-umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad, tentu secara kompetisi kalah. Ya. Tentu kita akan bertanya, mana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kita kecil, ibadah sedikit, ya, tidak masuk surga, ya Pak ya. Nah, kita keinginan kita tentu bahagia di dunia akhirat, akhirnya itu adalah surga, itu keinginan kita bersama. Tapi kalau kita bandingkan dengan usia, kuantitas amal jauh sekali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan bulan Ramadan itu untuk umat Nabi, untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, ya. Kita semua yang hidup ini pasti akan merasakan mati, pasti. Ya. Dan setelah kematian ada alam kubur yang harus kita lewati. Atau berapa ribu tahun, puluhan ratusan tahun nanti itu. Kita akan menunggu masa amal ibadah kita itu. Kita dibangkitkan dalam kubur, masa itu tak berapa puluh tahun kita di dalam kubur itu. Nah, sekarang kalau yang berbicara di depan ini umur usianya 36 tahun. Nah, sudah dipakai usia itu lebih kurang 36 tahun. 10 tahun anak-anak, 15 tahun remaja, 17 tahun kuliah, ya. Umur 28 tahun menikah, itu proses siklus kehidupan. Nah, sekarang sudah 36 tahun, lebih kurang 8 tahun berumah tangga. Nah, singkat hidup itu terasa. Nah, tidak tahu kapan ajal menjemput. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ya. Tentu kita berkeinginan, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita ada keinginan amal ibadah yang kita bawa, yang dapat menyelamatkan kita, yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika dibandingkan dengan ibadah umat terdahulu, itu sangat jauh berbeda sekali perbandingannya. Ya, kita anggap aja 1 banding 1000, jauh, sangat jauh sekali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan dalam bulan Ramadan. Maka kesempatan yang kita peroleh ini, ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, jangan kita sia-siakan kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita belum tentu akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Belum tentu. Alhamdulillah kita berdoa, mudah-mudahan kita berjumpa. Tapi kalau tidak berjumpa, maka Ramadan tahun ini adalah kesempatan kita. Maka perbanyaklah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, judul kita adalah tentang Shadaqatun Jariyah. Nanti ada kaitannya. Shadaqatun Jariyah judulnya malam ini. Ini pembuka aja. Karena lebih kurang 20 menit, enggak, kalau enggak 15 menit, 20 menit rentang ya. Maka kesempatan gunakanlah. Karena memang ada 2 nikmat yang selalu disia-siakan oleh manusia itu. Yang pertama adalah sehatnya,
yang kedua adalah kesempatannya. Banyak yang disia-siakan, ini seringkali terjadi. Dua, sehat dan kesempatan. Badan sehat, kesempatan ada, bertemu dengan Ramadan, maka gunakanlah kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sehat tapi tidak sempat, ya Pak. Ada orang yang badannya sehat tapi kesempatan tidak ada. Ada kesempatan Ramadan bertemu, badan tak sehat, terbaring di rumah sakit. Alhamdulillah kita diberi Allah Subhanahu wa taala dua nikmat ini. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah kesempatan. Maka manfaatkanlah dua nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu ketika kita meninggal dunia nanti, kita tentu berkeinginan amal ibadah. Ketika kita sudah berada di dalam kubur, tentu dah terputus amal kita. Kita tidak ada lagi melakukan amal Quran karena sudah dicabut nyawanya oleh malaikat. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan ketika kematian menjemput, kita diantar oleh keluarga, tetangga, sanak famili masuk ke dalam kubur. Pulang, maka di sanalah kita akan mempertanggungjawabkan, dipertanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, ma rabbuka, siapa Tuhan engkau di sana? Tentu kita berkeinginan ada modal. Kita ini kan merantau, Pak, merantau. Ya, kita ini masa terminal transisi sebenarnya, Pak. Dunia ini adalah transisi terminal untuk kita menempuh kehidupan setelah ini. Yang pertama yang akan setelah kehidupan ini yang akan kita lewati adalah alam kubur. Tentu kita berkeinginan di alam kubur ada yang menyelamatkan kita. Ya. Tentu yang mampu menerangi kubur kita, mampu menyelamatkan tentu amal ibadah kita. Sekarang kita tidak bisa beramal, kita sudah terbaring di dalam kubur. Iza mata ibnu Adam in kata amalu. Ini hadis ini selalu dibaca sahih hadisnya. Apabila meninggal anak Adam terputuslah amalnya. Ya memang dia tidak bisa melaksanakan amal ibadah lagi. Sudah mati. Sudah meninggal dunia. Tidak akan mungkin balik lagi ke dunia. Kalau tempat ada ketemu balik lagi ke dunia, saya takut itu. Ketemu datang ke rumah, assalamualaikum. Dia udah meninggal, ketemu aja. Itu tengok ke bawah, kakinya nggak ada, melayang. Tidak akan kembali ke dunia. Yang sudah ke dalam kubur tidak akan kembali ke dunia. Terputuslah amal ibadah kita. Tidak bisa kita kecuali tiga perkara ini yang akan terus menerus, yang akan membantu kita, menyelamatkan kita. Yang pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah yang bermanfaat, yang terus kontinu, pahalanya mengalir kepada yang bersedekah. Ini ya, sedekah jariyah. Para ulama sedekah jariyah itu lebih kepada wakaf. Istilah sekarang wakaf, istilahnya wakaf yang selalu mengalir. Artinya kalau kita bangun masjid, masjid itu selalu digunakan untuk ibadah. Nanti kalau masjidnya sudah dirobohkan tentu lain juga, Pak. Ya, bentuknya lain, Pak. Ya. Tapi masih tetap berada, masih terus mengalir. Lalu ada yang mewakafkan hartanya, tanahnya untuk tanah pemakaman. Yang lebih baik itu adalah untuk madrasah. Ya, kalau punya hektar sawit, wakafkanlah. Oh, saya tidak orang kaya, Pak. Itu permasalahan sekarang. Bagaimana saya berwakaf agar sedekah itu terus mengalir? Ya, kan kita tidak sama ekonomi kita, Pak. Ya, penghasilan kita ada yang 200.000 satu minggu, kan tidak sama, Pak. Tapi kita menginginkan sedekah jariyah itu terus mengalir. Maka ada sarana yang diberikan oleh pemerintah saat ini, yaitunya Badan Wakaf Nasional. Di Kampar sudah ada, di Pekanbaru sudah dikelola dengan baik.
Ya. Kalau sekarang kalau tidak salah, kalau di Pekanbaru ketuanya Profesor Dr. Ahbarizan MA. Itu ketuanya yang di Pekanbaru, BWF, Badan Wakaf Nasional Pekanbaru. Boleh. Sekarang ada wakaf uang. Wakaf uang ada sekarang, Bu. Wakaf uang. Jadi kalau 1.000, 2.000, 3.000 bisa diwakafkan. Pergilah ke BWF. Bawa uang kita nanti dicatat. Siapa yang mengelola wakaf itu dinamakan nazir. Nah, kita wakif. Nah, nanti harta itu, uang itu akan dibuat. Sekarang sudah ada itu di Kulim, di arah ke kantor wali kota, kalau tidak salah, itu sudah dibangun supermarket dikhususkan untuk uang wakaf dari masyarakat, dari umat. Nah, supermarket, Pak. Jadi uang 1.000 tadi dikumpulkan, ada yang 1.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta, ditulis. Nah, ditulis, dicatat namanya, dibangunkan supermarket. Nah, tujuannya apa? Nanti hasil itu, penjualan itu juga untuk digunakan kemaslahatan umat. Secara kontinu, terus. Nah, tentu ketika kita sudah meninggal dunia, uang itu berkembang, tetap kemaslahatan umat mengalir terus ya Pak, sampai bila-bila, sampai anak cucu kita pun kalau masih tetap ada ya, masih tetap ada kebun sawit misalnya, untuk pendidikan silakan. Kalau ada yang memiliki kebun sawit, silahkan kepada pondok pesantren agar dikelola untuk membantu guru-guru tahfiz kita, kalau yang punya harta kekayaan. Tapi bagi yang tidak memiliki harta kekayaan, ya uang kita sedikit, maka ada sarananya wakaf uang, dan juga ada wakaf saham sekarang, Pak. Wakaf saham. Dan uang itu diwakaf, dicatat, ditulis melalui Badan Wakaf Nasional. Kalau di Pekanbaru, Badan Wakaf Nasional Pekanbaru, kalau tidak salah ketuanya Profesor Dr. Ahbarizan MA. Nah, di Masjid Raya Paripurna Pekanbaru. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah salat tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah amal ibadah yang akan menyelamatkan kita, sedekahun jariyah ketika kita sudah meninggal dunia. Untuk pembangunan masjid, untuk pendidikan, ya. Bahkan bisa digunakan, dapat digunakan untuk kesehatan. Ya. Kalau sudah dikelola dengan baik, hasil penjualan itu sudah dikelola dengan baik, dia terus dikelola. Ada nazir yang mengelolanya, dan nazir itu boleh dibenarkan untuk sebagai uang jasanya dia mengelola, dibenarkan diberi nazir itu, dibentuk. Dan juga dibentuk badan pengawasnya, Pak, karena masalah uang ini kan rawan penyalahgunaan wewenang, apalagi kalau melihat uang banyak, uang umat itu miliaran, maka ada badan pengawasnya. Jadi aman, uang Bapak tidak akan hilang kalau diberikan kepada Badan Wakaf Nasional. Ada inspektoratnya. Kalau di pemerintah namanya, pemerintah itu ada inspektoratnya, itu sebagai fungsi pengawasan, tidak boleh main-main, Pak. Setiap proses keuangan itu dicatat. Kalau terjadi penyelewengan, tindak pidana, bisa dipenjarakan, Pak. Itu dia. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah salat tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita simpulkan, pertama, gunakanlah kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Yang kedua, supaya harta kita itu dapat dibawa mati. Kata orang, harta itu inilah harta. Supaya kita, harta yang kita usahakan itu siang pergi pagi pulang malam dengan cara yang halal, maka salah satunya adalah dengan melakukan sedekah jariyah, sedekah yang melalui ibadah wakaf. Dapat kita lakukan supaya
ibadah itu, amal ibadah itu terus pahalanya mengalir kepada kita ketika kita sudah meninggal dunia nantinya. Nah, demikianlah yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat diamalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, selama Ramadan ini laksanakanlah ibadah sebaik-baiknya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan dengan keimanan, perhitungan, keikhlasan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu ibadah malamnya. Kalau siang kita laksanakan ibadah puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan, perhitungan, keikhlasan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Sebagaimana ada doa, innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, ini doa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah ketika kita bertemu malam Lailatul Qadar, malam-malam 10 akhir Ramadan, 10 yang ganjil itu, maka ucapkanlah, sering-seringlah berdoa. Salah satu doanya adalah ini, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, supaya dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seperti waladat kal yaumi waladatkum, seperti bayi yang baru lahir ke dunia. Nah, inilah la'allakum tattaqun, Pak. Ketika akhir Ramadan nanti kembali kepada fitrah, bersih, Pak, tiada noda dan dosa, bersih. Nah, Ramadan kalau kita serius, kita benar-benar konsekuen, betul-betul istiqomah, bersih, Pak. Itu janji Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, duduk tidak pada tempatnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya alamin, telah selesai ceramah agama pada hari ini. Ini, Pak. Semoga apa yang disampaikan beliau semoga bermanfaat dalam kehidupan. Uang masuk Ramadan kas masjid, uang masuk tanggal 13 Ramadan atau 1 April 2023, kota infak sebesar Rp135.000. Hamba Allah sebesar Rp100.000. Bapak Saiful sebesar Rp60.000. Total kas masjid pada tanggal 11 Ramadan sebesar Rp6.254.500. Kas anak yatim, uang masuk kota infak sebesar Rp64.000. Hamba Allah sebesar Rp100.000. Bapak Saiful sebesar Rp60.000. Total kas anak yatim tanggal 11 Ramadan sebesar Rp6.270.000. Fakir miskin, uang masuk kota infak sebesar Rp20.000. Bapak Saiful sebesar Rp70.000. Total fakir miskin 11 Ramadan 1444 Hijriah sebesar Rp554.000. TPA, uang masuk kota infak sebesar Rp21. Bapak Saiful sebesar Rp60.000. Total uang TPA sebesar Rp799.000. Honor Ustaz kas masuk sebesar Rp5.350.000. Kas keluar sebesar Rp3.500.000. Sisa sebesar Rp1.850.000. Selanjutnya yang memantapkan konsumsi berbuka di 12 Ramadan 1444 Hijriah dan tadarus malam ke-16. Berbuka yang pertama Hari Ridwan RT 01, yang kedua Jamaluddin RT
Demikianlah